Kekuasaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Salah satunya adalah Critical Discourse Analysis atau CDA yang berfokus pada bagaimana bahasa itu digunakan untuk membentuk atau merefleksikan hubungan kekuasaan atau struktur kekuasaan di dalam masyarakat, terutama khususnya dalam hal ini adalah di dalam sebuah karya sastra. Hey everybody, welcome back to my channel. Kita akan membahas mengenai CDA, Critical Discourse Analysis. Nah, seperti kita ketahui bahwa teori sastra itu kan sebenarnya banyak mengadopsi dari berbagai macam teori di disiplin atau ilmu lain, dari sosiologi, kemudian ilmu budaya, bahasa atau linguistik, psychology gitu ya, dan gender misalnya. Dan teori-teori itu tentu saja memiliki konsep-konsep yang sedikit banyak saling mempengaruhi atau berhubungan. Jadi ada hubungannya ya. Maka CDA ini juga nanti setelah kita bahas, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada kemiripan dengan teori-teori lain gitu ya, dengan konsep-konsep lain. Nah, itu juga akan kita bahas setelah kita membahas konsepnya, setelah kita membahas nanti, setelah saya mencoba untuk memperkenalkan apa sih CDA ini, pendekatannya seperti apa, konsepnya, teorinya seperti apa. Kita juga akan membahas dengan perbedaannya dengan teori yang kita rasa nanti itu ternyata mirip begitu ya. Oke, jadi kita bahas saja CDA. Oke, Critical Discourse Analysis. Nah, ini sebenarnya adalah pendekatan antar disiplin, antar ilmu yang berfokus pada mempelajari bahasa untuk memahami bagaimana bahasa itu sebenarnya digunakan untuk membentuk dan merefleksikan hubungan kekuasaan, hierarki sosial, ideologi, dan beragam jenis kesenjangan, ketidaksamaan, ketidakseimbangan di dalam society, dalam masyarakat, inequality ya, di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu CDA ini akan melibatkan teks. Nah, seperti kita tahu yang teks dimaksud itu tidak selalu berbentuk tulisan, tidak selalu in written form gitu ya. Teks itu apapun yang memiliki makna, maka tentu saja berhubungan dengan teks tertulis atau komunikasi oral gitu ya. Dalam artian ya percakapan sehari-hari atau dari mulut ke mulut gitu ya, cerita ya kan, atau teks visual, gambar, simbol dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat makna-makna yang tersembunyi atau juga ideologi yang tersembunyi dan struktur kekuasaan yang mungkin ada di dalam sebuah discourse atau teks atau wacana itu gitu ya. Jadi tujuannya itu, it sounds familiar. Ya memang sounds familiar, serupa dengan teori-teori strukturalisme, post-structuralism, Marxism gitu ya. Karena tujuannya adalah mencari ada apa di balik sebuah teks, ada apa dalam penggunaan bahasanya itu, terutama berfokus pada kekuasaan, struktur kekuasaan, hierarki, juga berhubungan juga dengan hubungan kekuasaan gitu ya. Nah, fokusnya di situ. Kita akan lihat lagi ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa kunci, konsep-konsep kunci atau ide-ide utama di dalam teori atau pendekatan CDA ini. Yang jelas pertama adalah power and ideology. Jadi CDA ini berasumsi atau berpendapat atau berpikir bahwa bahasa itu tidak mungkin netral. Jadi bahasa itu tidak mungkin disampaikan tanpa makna terselubung di baliknya. Bahasa itu bahkan bisa digunakan untuk sarana kekuasaan dan mempromosikan ideologi tertentu. Nah, jadi misalnya ada sebuah teks
novel misalnya atau puisi gitu ya, itu di situ bahasa itu bisa digunakan untuk mempromosikan ideologi tertentu, untuk menjelaskan kekuasaan atau makna yang berhubungan dengan kekuasaan itu tadi, ideologi, norma-norma tertentu, nilai-nilai tertentu ya, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaan. Ya. It aims to uncover how language is employed to maintain or challenge power imbalance, social norms, and dominant ideologies. Jadi, CDA ini karena percaya bahwa bahasa itu tidak mungkin netral, bahwa bahasa itu digunakan untuk maksud-maksud tertentu, maka CDA ini bertujuan untuk membongkar bahasa ya yang digunakan untuk menantang power imbalances, social norms, and dominant ideologies gitu ya. Jadi bahasa itu bisa digunakan juga untuk menantang. Bisa novel bisa digunakan untuk mengkritisi, memprotes dan menantang norma-norma yang sudah ada di dalam masyarakat, atau kekuasaan atau dominasi ideologi tertentu, budaya bisa, nilai-nilai tertentu bisa, dan tentu saja kekuasaan dalam hal ini secara politik itu tadi ya. Kemudian contextual analysis. CDA emphasizes the importance of analyzing texts within their broader social, political, and historical context. Jadi harus berbasis pada konteks. It considers how the context influences the production and interpretation of discourse. Jadi ketika kita melihat sebuah teks gitu ya, kita harus juga memperhatikan konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi, dan beragam aspek konteks lainnya di dalam sebuah karya sastra itu, berhubungan dengan penulisnya, latar belakang ketika novel itu ditulis, ya kan, untuk melihat apa sih sebenarnya makna dari teks tersebut. Language as social practice. CDA views language as a social practice that is deeply embedded in social structures. Jadi bahasa itu sudah menempel di dalam struktur sosial. Jadi penggunaan bahasa itu tentu saja merupakan bagian dari struktur sosial. Jadi CDA ini menganalisis bagaimana teks itu dipengaruhi dan mempengaruhi praktik-praktik sosial, institusi sosial atau lembaga sosial, dan hubungan-hubungan sosial. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana bahasa di dalam teks itu tadi tersebut, teks tertentu itu dipengaruhi ya kan oleh masyarakat ataupun malah mempengaruhi masyarakat dalam hal praktek sosialnya, lembaga-lembaga sosialnya maupun hubungan-hubungan sosialnya. Karena begini, sebenarnya fokusnya itu seperti ini. Menurut CDA itu kekuasaan itu kan terstruktur ya, sudah ada strukturnya. Jadi ada hierarki, mana yang berkuasa, di bawahnya, mana yang diperintah, mana yang digunakan oleh kekuasaan untuk memerintah dan sebagainya. Nah itu sebenarnya gampangnya itu terlihat jelas dalam bahasa. Penggunaan bahasa kita itu terutama ketika berhubungan dengan discourse atau teks gitu ya, itu menunjukkan hierarki atau struktur atau hubungan kekuasaan itu tadi. Nah, maka baik dalam bentuk cerita oral gitu ya, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, baik berupa gambar-gambar, film, iklan gitu, atau misalnya komik, kemudian juga terutama teks. Dari situ kita akan lihat bahwa penggunaan bahasa di dalam diskurs itu tadi, dalam berbagai macam teks itu tadi, itu menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan itu ada. Nanti kita lihat lagi ya, nanti kita jelaskan lebih jauh. Tetapi pada dasarnya seperti itu, bahwa kekuasaan itu kan berupa struktur yang sudah ada di masyarakat. Sedangkan struktur tersebut digambarkan melalui penggunaan bahasa. Kemudian konsep selanjutnya adalah discursive strategies. Researchers in CDA examine the linguistic and rhetorical strategies used in text to convey certain messages or maintain particular power dynamics. This includes studying the choice of words, framing, metaphors, and argumentative techniques. Nah, jadi semua jenis bahasa, penggunaan bahasa, teknik bahasa,
kemudian gaya bahasa, semua itu digunakan untuk melihat makna-makna tersembunyi yang berhubungan dengan kekuasaan atau dinamika kekuasaan. Ini termasuk pilihan kata. Ketika seseorang menggunakan pilihan kata tertentu, maka kita bisa melihat di situ dinamika kekuasaannya. Bisa juga melalui framing, metaphors, atau teknik argumen gitu ya. Maka misalnya gampangnya seperti ini. Misalnya kita melihat perdebatan di televisi, ya kan, berarti kan secara oral gitu ya. Nah di situ dengan penggunaan bahasa politik yang mereka lakukan, kita bisa menganalisis sebenarnya bagaimana kekuasaan ini gitu ya, bagaimana struktur kekuasaan ini, apa maunya, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dan sebagainya. Begitu sederhananya seperti itu. Kemudian ada lagi social inequality. CDA often focus on social issues including but not limited to issues related to gender, race, class, and power. It aims to reveal how language can contribute to or challenge social inequalities and injustices. Jadi, menurut CDA, sebuah teks itu atau penggunaan bahasa itu bisa menantang ketidakadilan ya di dalam masyarakat yang berhubungan dengan gender, berhubungan dengan ras, etnis gitu kan, kelas sosial dan kekuasaan itu sendiri, bisa untuk menantang, memprotes seperti yang disebutkan tadi, atau sebaliknya dari teks tersebut kita bisa melihat ketidakadilan yang ada, ya kan, kesenjangan yang ada di dalam masyarakat, di dalam misalnya berita, di dalam misalnya novel, di dalam teks-teks lain, itu kita bisa melihat bahwa seperti apa ketidakadilan ini ada di dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan itu terlihat ya. Kemudian ada critical engagement. Researchers and analysts involved in CDA typically have a critical stance toward the text they study. They question and challenge dominant discourses and aim to reveal hidden oppressive ideologies. Nah, oke, misalnya di dalam sebuah novel, di situ digambarkan ada kelompok atau ideologi tertentu yang dominan, gitu ya. Maka CDA ini akan menganalisis sebenarnya apa yang dominan dan apa yang dianggap salah atau apa yang ditekan oleh kekuasaan di dalam novel itu. Misalnya novel-novel yang menceritakan tentang orang-orang yang pintar gitu ya, misalnya intelektual gitu, menceritakan tentang kesuksesan orang-orang yang bersekolah dan sebagainya. Maka bisa saja sebenarnya meskipun itu dianggap baik, tetapi kita bisa melihat bahwa mungkin novel itu melihat bahwa ideologi yang utama adalah ideologi intelektualisme gitu ya, bahwa orang-orang yang pintar maka mereka yang akan survive, sedangkan yang bodoh atau tidak sekolah dan malas itu memiliki ideologi yang ditindas gitu ya, ditindas oleh kekuasaan, yaitu dalam hal ini adalah orang-orang yang pintar itu begitu. Dan itu bisa digunakan di berbagai macam hal ya, berbagai macam topik, berbagai macam aspek seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini pendekatan CDA ini sangat mirip dengan Marxism, lagi-lagi Marxism ya, karena berhubungan dengan kekuasaan. Kalau Marxism itu kan melihat bagaimana sebuah teks itu menggambarkan kekuasaan dan termasuk hierarki, ya kan. Kemudian di situ ada social struggle, kemudian ada oppression gitu kan, ada kelas sosial yang tinggi, kelas sosial yang rendah. Ya sebenarnya seperti itu, tetapi juga tidak. Jadi memang ada konsep atau aspek-aspek yang serupa, tetapi secara garis besar CDA ini bukan Marxism, meskipun membahas aspek atau elemen yang serupa. Dalam hal ini adalah membahas mengenai kekuasaan, mencoba menggali dari sebuah teks atau karya sastra
hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu menindas gitu kan, menindas kelompok-kelompok yang di bawahnya, yang berhubungan dengan ideologi, berhubungan dengan kelas sosial, berhubungan dengan ekonomi, norma-norma dan sebagainya. Tetapi maka kita akan bahas apa perbedaan sebenarnya antara CDA dengan Marxism. Critical discourse analysis and Marxism are related in that they both share a critical perspective on society and power dynamics. Ya benar, perspektif pada dinamika masyarakat dan kekuasaan. Tetapi dua-duanya ini berbeda di fokus utama, metodologi dan landasan teorinya. Jadi cukup banyak perbedaannya ya. Persamaannya karena sekali lagi itu membahas mengenai kekuasaan. Tetapi mungkin dari teman-teman ingin membahas kekuasaan tetapi tidak ingin menggunakan pendekatan Marxism karena melihat strukturnya saja ya, melihat struktur, kemudian kekuasaannya itu mungkin tidak ada social struggle, kemudian tidak berhubungan dengan ekonomi, maka mungkin bisa mempertimbangkan CDA. Maka kita lihat ya. Nah, pertama fokusnya. Kalau CDA ini secara utama itu berfokus pada analisis bahasa dan discourse, wacana atau teks untuk memahami bagaimana bahasa itu digunakan untuk membahas mengenai hubungan kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan atau inequality sosial. Sedangkan Marxisme itu a broader socio-political and economic theory that focuses on the analysis of class struggle. Jadi fokusnya lebih kepada pertentangan kelas, kemudian eksploitasi kelas pekerja oleh kelas kapitalis ya. Jadi ya perbedaannya di situ. Ya, perbedaannya di situ. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan oleh CDA ini bisa beragam, bisa berubah ideologi, norma-norma masyarakat, atau sesuatu hal yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum atau kelompok dominan itu. Kemudian bagaimana kekuasaan itu memiliki hierarkinya gitu ya, memiliki yang di bawahnya apa, yang ditekan apa, perbedaannya bagaimana seperti itu. Jadi tidak melulu berhubungan dengan social struggle, kemudian eksploitasi kelas pekerja dan kapitalis gitu ya, tidak selalu berhubungan dengan itu fokusnya. Kedua, metodologi. Kalau CDA itu employs various qualitative research methods including discourse analysis, semiotics juga, linguistics, itu untuk analisis teks dan membuka makna terselubung. Kemudian hubungan kekuasaan dan ideologi. Juga kerap juga CDA itu menganalisis retorika dan bahasa khusus dalam teks untuk melihat underlying power dynamics gitu ya. Sedangkan Marxism itu menggunakan historical materialism sebagai dasar metodologi, sebagai metodologi dasarnya yang menekankan pada pembahasan atau analisis struktur ekonomi dan moda produksi. Nah, jadi gini. Kalau CDA itu metodologinya dari bahasa, penggunaan bahasa. Jadi melibatkan, kita menyebutnya kan memang interdisipliner ya, interdisiplin antar bidang kan. Maka CDA ini, pendekatan ini menggunakan juga teori-teori dan pendekatan lain seperti semiotika. Kemudian juga yang jelas adalah linguistik untuk mencari makna-makna yang terselubung. Jadi bisa kita menggunakan teori-teori semiotika untuk melihat kekuasaan-kekuasaan itu ya. Marxism juga bisa, sangat bisa menggunakan semiotics. Tetapi Marxism ini fokusnya itu kan memang lebih kepada menganalisis struktur ekonomi. Jadi kekuasaan itu dilihat berdasarkan struktur ekonomi. Jadi bahwa kaum borjuis itu yang memiliki capital atau modal atau memiliki produksinya gitu ya, sedangkan yang di bawah itu adalah yang melaksanakan produksinya dan ditekan sedemikian rupa agar terus menghasilkan keuntungan bagi kaum borjuis ya, bagi kaum kapitalis, bagi penguasa. Sedangkan yang CDA ini melihat kekuasaan itu bisa
berhubungan dengan ideologi, bisa berhubungan dengan norma, mungkin agama gitu ya. Jadi bisa apa saja, tidak selalu berhubungan dengan ekonomi. Dan cara untuk melihatnya adalah dengan penggunaan bahasanya. Misalnya penggunaan bahasa yang sopan, oke misalnya begini saja, melihat dinamika atau hierarki kekuasaan di dalam misalnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa kan ada penggunaan bahasa halus gitu ya, bahasa kromo sama ngoko gitu ya. Bahasa kromo berarti yang halus gitu, ya digunakan untuk digunakan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Maka di situ akan terlihat sekali dinamika kekuasaannya dengan penggunaan bahasa. Bahwa ketika harus berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi, maka harus lebih sopan dengan menggunakan diglosia atau penggunaan bahasa berbasis tingkatan gitu ya. Nah, itu kan berarti ilmu linguistik digunakan. Nah, maka di situ CDA lebih menekankan pada itu. Kemudian tentunya adalah landasan teori. Besides draws elements of Marxism, jadi meskipun memang CDA itu menggunakan Marxism, CDA itu juga bisa menggunakan beragam teori dan konsep untuk menganalisis diskurs atau wacana atau teks, termasuk post-structuralism, feminism, post-colonialism, dan sebagainya. Bisa melihat bahwa kekuasaan itu adalah dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, dilihat dari penggunaan bahasanya. Maka di situ feminism, kemudian penjajah gitu ya, misalnya imperialis atau kolonialis itu dari kaum kulit putih misalnya terhadap orang-orang kulit hitam di Afrika atau orang-orang di Asia atau Asia Timur, Asia Tenggara gitu ya. Maka kita bisa melihat misalnya di dalam sebuah novel itu ada penggunaan metafora ya kan, untuk address what we call the colonialist, kemudian address orang-orang yang dijajah gitu ya. Penggunaan bahasa-bahasa yang menyimbolkan kekuasaan inilah akan dianalisis untuk melihat ada struktur kekuasaannya seperti apa gitu. Sedangkan Marxism itu adalah memang teorinya memang namanya Marxism gitu ya. Dan teori ini memang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang berfokus pada aspek ekonomi dan politis ya. Ekonomi dan politik di dalam masyarakat, udah jelas ya. It is grounded in historical materialism. Jadi memang metodenya adalah historical materialism. Historical materialism ini juga merupakan teori gitu ya. Sekaligus metode dan pendekatan berhubungan dengan Marxism. Kemudian dialectical materialism and the concept of class struggle. Jadi Marxism gampangnya itu menggunakan teorinya sendiri yang memang yang ada di dalam itu ya, yang ada di dalam Marxism. Jadi Marxism itu teori juga, kemudian pendekatan juga, metodologi juga itu. Sedangkan CDA itu menggunakan beragam macam teori dan pendekatan selama tujuannya adalah untuk melihat struktur kekuasaan, kemudian relasi kekuasaan, hierarki, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan kekuasaan gitu. Nah, terus bagaimana cara kita mengaplikasikan CDA ini, Critical Discourse Analysis, ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra? Ini adalah cara-caranya. Pertama, consider the text genre, authorship, historical context, and themes. Jadi ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, kita harus lihat ini genrenya apa, kemudian bagaimana dengan latar belakang penulisnya, konteks sejarah, dan tentu saja temanya. Kemudian textual analysis, examine the language used in the literary text. Kita lihat bagaimana pilihan kata, metaforanya, simbol gitu kan, symbolism, dan rhetorical devices. Rhetorical devices ini adalah alat-alat retoris, alat-alat retorika, bagaimana bahasa itu digunakan. Gaya bahasa misalnya, atau perlambang-perlambang lain yang menggunakan bahasa untuk menyembunyikan makna tertentu yang perlu diinterpretasikan gitu ya.
Kemudian discourse analysis, karena namanya juga CDA. Analyze how characters, narrators, or voices within the text construct identities, relationships, and power dynamics. Ya, lihat saja tokoh-tokohnya, karakter-karakternya, kemudian naratornya, kemudian suara-suara yang ada di dalam teks tersebut yang membentuk identitas, hubungan, dan dinamika kekuasaan. Kemudian juga number 4, consider historical, social, and cultural context in which the text was written. Jadi latar belakang bagaimana teks itu ditulis. Bagaimana faktor-faktor konteks ini mempengaruhi text discourse and meaning, ya, pemaknaannya itu bagaimana. Kita lihat. Kemudian look for evidence of social critique, resistance, or subversion within the text. Misalnya gini, dalam sebuah karya sastra itu terjadi di dalam plotnya itu ada kelompok-kelompok atau orang atau tokoh tertentu yang melakukan kritik-kritik sosial atau perlawanan sosial di dalam teks, atau teks itu sebenarnya itu mengkampanyekan kritik terhadap kekuasaan. Nah, itu juga bisa digunakan kan logikanya. Berarti sebenarnya teks ini sebenarnya di sebuah novel atau film atau iklan gitu, itu memang dibuat untuk mengkritisi, menantang, melawan kekuasaan atau penguasa, ya, atau kelompok dominan, misalnya secara ideologi gitu ya, bahwa misalnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, ya pokoknya suatu hal di dalam ideologi masyarakat yang ada gitu, itu melihat sesuatu itu buruk, sesuatu itu dilarang. Maka misalnya teks ini menentangnya dengan menggunakan cerita, menggunakan bahasa, sarkasme, satir, dan simbol-simbol yang lain gitu. Nah, itu harus kita analisis sebenarnya maunya apa gitu. Apa sih makna sebenarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, merefleksikan intensi atau tujuan dari si penulis dan potential gap between the author's intention and the interpretation of the text. Kemudian menganalisis bagaimana apa sih sebenarnya yang dipercaya oleh si penulis ini, dan mungkin bias yang terefleksikan di dalam teks. Misalnya tidak suka pada kekuasaan tertentu, maka sebenarnya kenapa? Ada apa sih dia? Apakah penulis ini terlibat dalam suatu gerakan tertentu, atau terlibat dalam kelompok masyarakat tertentu, menentang, mengkritisi tentang sesuatu. Kalau feminisme jelas ya, melihat bahwa pandangan dominan masyarakat itu adalah bahwa perempuan itu misalnya tidak boleh bekerja, lebih baik di rumah, membantu mengurusi rumah tangga. Kemudian tulisan ini si penulis itu jengah dengan keadaan ini, kemudian menulis sebuah novel atau puisi atau film yang di dalamnya itu kita interpretasikan menggunakan CDA, menggunakan semiotics, rhetoric devices, dan sebagainya, untuk kita bongkar, untuk lihat bahwa sebenarnya si penulis ini punya latar belakang seperti ini, maka dia menentang kekuasaan dengan menunjukkan di dalamnya hierarki, hubungan kekuasaan, dan sebagainya. Itu tadi yang berhubungan dengan kekuasaan tadi ya. Oke, nah tokoh-tokohnya yang harus diketahui, Norman Fairclough, kemudian ada Ten Van Dijk, kemudian ada Ruth Wodak. Yang Fairclough ini memang pendiri dari founding father dari CDA, salah satunya dari 3 besar ini ya. Dia terkenal dari karya-karyanya yang menghubungkan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Memang erat sekali sebenarnya penggunaan bahasa ini dalam kekuasaan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat perintah misalnya, komando, itu kan juga sebenarnya jelas-jelas melambangkan kekuasaan kan. Jelas-jelas melambangkan kekuasaan, bahwa kekuasaan, hierarki yang sebagai macam itu dilihat dari penggunaan bahasa. Begitu. Maka di sini Fairclough ini menulis Language and Power. Jadi bukunya ya. Sedangkan Van Dijk itu
Dia berkontribusi pada perkembangan teori yang berhubungan dengan discourse and ideology. Karya-karyanya itu berhubungan dengan rasisme, media discourse, dan political communication. Semua berhubungan dengan linguistics, communication, dan power. Political communication jelas komunikasi politik, seperti kita ketahui bahwa politik itu mempunyai ciri komunikasi yang atau ciri bahasa yang spesifik gitu ya. Ya tapi tidak, ya tidak tetapi tidak, tidak juga tidak, tegas tetapi tidak tegas tetapi juga tegas, seperti itu ya. Harus didefinisikan, harus diinterpretasikan. Sedangkan Wodak is known for her work on the intersection of CDA with social linguistics and her research on issues related to identity, nationalism, and racism in discourse. Jadi social linguistics tentu saja. Jadi sekali lagi, jadi CDA ini banyak juga tokoh-tokoh memang linguistik ya, yang menggunakan pemikiran mereka atau ilmu mereka dibilang bahasa dan hubungannya dengan kekuasaan. Identitas, gender, rasisme, ideologi, nasionalisme, dan sebagainya. Oke, nah ini referensi saya, itu menggunakan buku memang salah satunya ada dari memang Wodak ya, Ruth Wodak dan Michael Mayer, bukunya tahun 2001 ya, itu salah ketik saya. Methods of Critical Discourse Analysis itu bukunya. Kemudian juga Text, Konteks, dan Pretext dari H.G. Widdowson. Oke, guys, I think enough for today's presentation, today's video, konten kali ini gitu ya, yang berhubungan dengan CDA. Bila didapatkan kesulitan, bila didapatkan pertanyaan, silahkan tanya saja, jangan ragu-ragu, boleh di komen atau di email, cari saja email saya, atau di sosial media Nicodemus Yudo Sulistyo, dan email nicodemussoul@gmail.com. Tanya saja langsung di sana, pasti saya akan jawab secepatnya. Dan saya harap CDA ini bisa memberikan semacam dapat memberikan semacam alternatif pendekatan gitu ya, untuk memperkaya analisis kita. Jadi misalnya kita bingung nih mau pakai teori apa, tetapi kita mendapatkan sesuatu di dalam sebuah karya sastra yang berhubungan dengan power, tetapi power di sini tuh tidak melulu berhubungan dengan ekonomi seperti dalam konteksnya Marxism gitu ya, tapi berhubungan dengan ideologi, norma, atau kelompok masyarakat tertentu yang dominan atau suku. Tapi sebenarnya saya cocok, enaknya pakai apa? Bisa mungkin CDA ini dipertimbangkan. Meskipun kita juga punya postkolonialisme, feminisme, dan sebagainya. Nah, tapi CDA ini juga memberikan sebuah pendekatan yang melibatkan banyak pendekatan lainnya. Jadi bisa lebih kaya gitu ya. Jadi saya harap ini bisa membantu teman-teman sebagai alternatif atau memperkaya penelitian, dan tentu saja dalam bidang penelitian sastra. Okay, so guys, thank you very much for your attention, and hope everything is well with you ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment to my channel, sehingga channel ini akan terus bisa memberikan sumbangsih yang berharga bagi pemahaman kita bersama dalam bidang sastra, khususnya literary criticism atau penelitian karya sastra. Okay everybody, have a nice day. Thank you and see ya.